Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok 6, izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami terkait tugas modul 2, materi berpikir komputasional, proyek modul 2, A2, proyek pemrograman, pengelolaan data sampah. Kelompok 6 terdiri dari ada Bapak Rahmat Eko Mardiansah dari SMK Ganesha Satria 4 Kedu Kabupaten Temanggung. Yang kedua ada Bapak Muhammad Alwiasan dari SMK Negeri 1 Juwiring Kabupaten Klaten. Kemudian yang ketiga ada Ibu Andriani dari SMA Negeri 1 Blora. Kemudian yang keempat saya sendiri Dani Setiawan dari SMA Negeri 1 Muntilan Kabupaten Magelang. Kemudian yang terakhir ada Bapak Bambang Prasetyo dari SMA Negeri 1 Moga Kabupaten Pemalang. Tujuan pembelajaran, peserta bimbingan teknis mampu menerapkan berpikir komputasional untuk menyelesaikan suatu persoalan secara unplug menggunakan kartu algo dan secara plug menggunakan salah satu bahasa pemrograman. Deskripsi tugas. Suatu RW membutuhkan program komputer untuk mengelola data sampah harian yang dihasilkan oleh seluruh RT di wilayahnya. Program diharapkan dapat mencatat jumlah sampah yang dihasilkan setiap RT pada hari itu, mencari rata-rata dari sampah yang dihasilkan setiap RT, serta mengkategorikan rata-rata jumlah sampah tersebut dalam kategori sedikit, sedang, banyak, dan banyak sekali, sesuai kesepakatan warga dan pengurus RT. Tugasnya, buatlah algoritma dan program untuk membantu RW tersebut membangun program yang dimaksud. Dengan inputan, pengguna mengetikkan 1. Jumlah RT di RW tersebut berupa suatu bilangan integer. Yang kedua, jumlah sampah dari masing-masing RT pada hari itu berupa bilangan real yang nilainya adalah berat sampah dalam kilogram. Output yang pertama, jumlah sampah yang dihasilkan seluruh RT pada RW tersebut. Yang kedua, rata-rata jumlah sampah yang dihasilkan oleh seluruh RT. Yang ketiga, suatu teks berisi kesimpulan apakah rata-rata sampah RT di hari itu termasuk kategori sedikit, sedang, banyak, ataupun banyak sekali, tergantung kesepakatan warga dan pengurus RT. Proses yang diharapkan. Pertama, pengguna memasukkan jumlah RT pada RW tersebut. Yang kedua, pengguna memasukkan beberapa kilogram sampah hari ini dari setiap RT. Yang ketiga, program menghitung rata-rata jumlah sampah yang dihasilkan seluruh RT pada hari itu. Yang keempat, program menganalisis dan menuliskan salah satu teks yang menyimpulkan kategori sampah hari ini dalam kategori sedikit, sedang, banyak, ataupun banyak sekali. Berikut kami tampilkan rancangan Call to Argo tentang algoritma dan pemrograman untuk pengelolaan data sampah. Dari mulai ujung, kita buat program pengelolaan data sampah, kemudian kita berikan variabel berupa jumlah RT atau JML RT, kemudian data sampah, kemudian sampah harian, kemudian jumlah sampah dalam bilangan bulat atau bilbul. Kemudian selanjutnya tulis jumlah RT. Selanjutnya baca jumlah RT. Nah, di sini muncul wrapping nih. Selama jumlah RT sesuai dengan inputan, maka akan diulangi. Kemudian ditampilkan di situ. Baca sampah harian, kemudian tulis sampah harian. Jumlah sampah di sini adalah penjumlahan dari sampah harian.
Kemudian dimunculkan lagi baca jumlah sampah. Rata-rata sampah harian ini adalah jumlah sampah dibagi dengan jumlah RT. Maka ketemu dari hasil rata-rata dari jumlah sampah tersebut. Kemudian dibaca, dimunculkan rata-rata sampah. Kemudian kita akan muncul di sini ada pencabangan. Jika rata-rata sampah lebih dari 0 dan rata-rata sampah kurang dari sama dengan 100, maka akan dimunculkan sini tulis sedikit. Kemudian jika rata-rata sampah lebih dari 100 dan rata-rata sampah kurang dari 200, maka akan ditulis di sini adalah termasuk kategori sedang. Dan selanjutnya jika rata-rata sampah lebih dari 200 dan rata-rata sampah kurang dari sama dengan 300, maka di sini akan muncul tulisan adalah banyak. Jika bukan ketiganya, maka akan muncul tulisan di sini adalah sangat banyak. Kemudian di akhir program kita isi akhir program. Berikut tampilan dari kartu algo yang dibuat sesuai dengan yang kami diskusikan dari kelompok kami, yaitu kelompok 6. Selanjutnya kami tampilkan pemrograman untuk pengelolaan data sampah. Kami menggunakan bahasa Python yang akan kami terapkan untuk compiler programnya sama pembuatan program. Kita rinci dari atas, yaitu program pengelolaan sampah. Kemudian kita tampilkan garis, print, berupa print, garis, kemudian print, project, program pengelolaan data sampah. Kita buat header di sini. Kemudian print kelompok 6, kemudian print garis juga. Nah, ini ya header dari program yang kami buat. Kemudian kami masukkan banyaknya RT di sini. Nah, di sini berupa inputan jumlah RT, yaitu berupa bilangan integer. Nah, input ini berupa masukan. Kami berikan masukan kata untuk mempermudah memasukkan data itu. Masukkan jumlah RT yang terdapat pada RW Anda. Nah, di sini diharapkan user untuk memasukkan banyaknya RT yang ada di RW. Kemudian kami buat juga di sini tampungan data sampah. Nah, ini berupa ada DT SMP data sampah ini. Kemudian selanjutnya kita buat nilai awal sampah jumlah sampah kita mulai dari 0. Selanjutnya kita beri inputan di sini menginputkan data sampah berupa looping. Nah, di sini looping yang kita gunakan untuk perulangan yang sesuai dengan jumlah RT yang kita masukkan. Kita buat for i in ring jumlah RT, kemudian kita buat print garis, kemudian print sampah RT i karena ini mulai dari 0, maka dari 0 i plus 1, maka dari RT 1. Nah, ini sampah harian. Setelah itu diminta untuk menginputkan sampah harian berupa integer. Nah, ini inputan. Masukkan jumlah sampah hari ini. Kemudian data sampah kita buat append susul di belakangnya dari depan, di belakangnya kemudian append sampah harian. Kemudian jumlah sampah kita berupa jumlah dari sampah harian. Nah, ini. Kemudian kita buat rata-rata sampah ini. Rata-rata sampah didapat dari jumlah sampah dibagi dengan jumlah RT. Selanjutnya mencetak hasil nih. Hasil di bawahnya dengan cetak print atau print ini berupa garis, kemudian print jumlah sampah. Nanti akan muncul jumlah sampah ini dari atas, ini ada jumlah sampahnya. Jumlah sampah dari penjumlahan sampah harian berupa kilogram, kemudian rata-rata sampah kita ambil dari atasnya, rata-rata sampah berupa satuan dengan kilogram, kemudian kita tutup dengan garis. Kemudian kita buat pencabangan di sini. Jika rata-rata sampah lebih dari 0 dan rata-rata sampah kurang dari 100, maka akan muncul tulisan kategori sampah tergolong sedikit. Elif ini ya. Kemudian dan jika rata sampah lebih dari 100 dan rata sampah kurang dari 200, maka akan muncul kategori sampah sama dengan sedang. Selanjutnya, jika rata sampah
lebih dari 200 dan rata sampah kurang dari 300, kurang dari sampai dengan 300, maka print muncul kategori sampah banyak. Dan yang lainnya selain dari yang pernyataan di atas, maka muncul tulisan sampah dengan kategori banyak otomatis yang di sini yang lebih dari 300 ya, 300 ke atas. Nah, kalau kita buka dari Google, kemudian kita buka tentang program Python ini yang kita coba. Kemudian kita copy, kita pastikan di Programmers Python. Kemudian kita compile dengan mengklik tombol run di sini ya, program yang kita buat tadi, run. Nah, di sini muncul dari header yang kita buat, kemudian di sini ada perintah masukkan jumlah ET yang terdapat pada RW Anda. Kita coba masukkan 3. Kemudian ini sampah dari RT 1, masukkan jumlah sampah hari ini, kita coba 100. Kemudian sampah dari RT 2 pada hari ini ada berapa? Kita coba 200. Kemudian yang sampah dari RT 3 masukkan jumlah sampah hari ini, kita coba 300. Nah, berikut dari hasil compiler kita dapat menemukan jumlah sampah sebanyak 600 kg, kemudian rata-rata sampah dari semua RT yang ada di dalam RW tersebut ada 200 kg. Karena masuk ke 200 kg, maka kategori sampah termasuk dalam golongan sedang. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.